Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Az-Zahra Siregar dengan NIM 2314070303. Saya dari kelompok 11 yang judul materi kami ialah sholat wajib, sunnah, tata caranya, macam-macam sujud, dan adab ketika sholat. Di sini yang akan saya jelaskan tentang macam-macam sujud. Apa saja macam-macam sujud itu? Yang pertama, sujud dalam sholat. Apa yang dimaksud dengan sujud dalam sholat? Sujud dalam sholat itu ialah sujud yang kita kerjakan ketika melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Ayat Al-Quran yang menjelaskan atau menganjurkan kita bersujud terdapat pada Quran surah Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Nah, dari ayat tersebut Allah telah menganjurkan bahwa kita bersujud kepadanya. Mengapa kita harus bersujud kepadanya? Karena ketika kita bersujudlah hati kita terasa tenang, tentram, damai, dan ketika kita sujudlah, disitulah kedekatan kita kepada Allah, yaitu Sang Pencipta. Apa bacaan yang dibaca ketika sujud? Ya, bacaan yang biasa kita bacakan ketika kita melaksanakannya, yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Yang kedua, ada namanya sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah itu ialah sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat tilawah, yaitu ayat sajadah. Contohnya yang ada pada Quran surah As-Sajadah ayat 15. Nah, ketika kita membaca atau mendengarnya, maka itu dianjurkan untuk bersujud. Apa bacaannya ketika kita melaksanakan sujud tilawah itu? Ialah sajada wajhiya illadzi halaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, jika ada pertanyaan apakah kita akan melaksanakan sujud ketika kita mendengar dari handphone atau alat elektronik lainnya, maka jawabannya tidak, teman-teman. Kenapa? Karena itu bukan langsung kita dengar, tapi ada perantaraan elektronik. Jadi jika kita mendengarnya elektronik itu tidak diharuskan ya. Akan tetapi ketika kita membaca atau mendengar teman kita yang sedang mengaji, atau memang dia membacakan itu, kita baru melaksanakan sujud tilawah tersebut. Seperti yang biasa kita dengar atau bahkan kita laksanakan, teman-teman, ketika pada hari Jumat subuh. Itu biasanya melaksanakan sujud tilawah kan. Sujud sahwi itu biasa dilakukan ketika kita melaksanakan sholat dalam keraguan. Kita itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Bagaimana pelaksanaan sujud sahwi itu? Sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum kita salam, sesudah kita tahiyat akhir. Nah, setelah kita tahiyat akhir nih teman-teman, jangan langsung salam. Langsung sujud sahwi. Apa bacaan sujud sahwi tersebut? Bacaan dari sujud sahwi itu ialah Subhanaka man la yanamu wa la yashud. Jadi, ketika kita sedang berada dalam keraguan, ketika kita sholat itu, maka laksanakanlah sujud sahwi tersebut. Selanjutnya ada namanya sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur itu dilakukan ketika kita bukan hanya ketika kita bahagia, bukan teman-teman, tapi ketika kita berada di suatu bencana contohnya, dan kita selamat, kita itu patutlah melaksanakan sujud syukur.
Karena alhamdulillah kita selamat dari bencana tersebut. Ketika kita juga mendapat kabar gembira seperti apa yang kita inginkan itu tercapai, apa yang selama ini kita doa-doakan terkabul, hendaklah kita melaksanakan sujud syukur. Mengapa kita melaksanakan sujud syukur? Karena itu adalah tanda syukur kita. Bagaimana itu salah satu tandanya kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita mengatakan enggak lah, memang itu udah takdir. Jangan teman-teman. Atau enggak lah, itu kan usaha aku sendiri. Jangan. Tetapi itu kehendak Allah. Jika Allah tidak berkehendak seperti itu, maka itu tidak akan terjadi. Nah, dari situ kita hendaklah melaksanakan sujud syukur tersebut. Bagaimana pelaksanaan sujud syukur tersebut? Apakah kita harus sholat seperti biasa? Tidak. Allah mempermudah bagaimana cara kita melaksanakan sujud syukur itu. Nah, cara kita melaksanakan sujud syukur itu kalau bisa dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan berwudu. Tapi jika tidak juga tidak apa-apa. Contohnya seperti ini. Nah, kita berada di suatu bencana gitu kan. Tapi kita alhamdulillah selamat dari situ. Dan pas itu juga kita sedang tidak berwudu gitu kan. Nggak apa-apa, langsung bersujud aja. Soalnya iya memang Allah menganjurkan agar kita dalam keadaan suci. Tapi kan pas di waktu tertentu tersebut, nggak mungkin lah kita wudu dulu baru sujud lagi, enggak. Tapi dari situ kita bisa langsung bersujud, nggak apa-apa. Bagaimana pelaksanaan sujud tersebut? Kita takbir, Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, apa bacaannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja teman-teman. Tapi kalau kita ingin membacakan setelah kita membacakan alhamdulillah, boleh kita bacakan apa yang kita syukur, seperti tadi kita selamat dari bencana. Boleh dikatakan ketika kita bersujud tersebut, tapi bukan dalam kata bolehnya itu kita luaskan secara sebagaimana kita mengatakan alhamdulillahnya, akan tetapi kita bacakan dalam hati kita seperti alhamdulillah ya Allah, ternyata saya selamat dari bencana. Alhamdulillah ya Allah, ternyata selama ini apa yang saya inginkan Engkau masih kabulkan. Nah, itulah macam-macam sujud yang pada hari ini yang saya sampaikan. Itulah macam-macam sujud yang pada hari ini yang saya sampaikan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tersebut, dari macam-macam sujud tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sujud itu sangatlah dianjurkan. Mengapa dianjurkan? Seperti yang saya katakan tadi sebagai di atas, atau terlebih dahulu tadi yang saya katakan, mengapa kita melaksanakan sujud? Karena dengan sujud itu kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, kita dapat merendahkan diri kepada Allah, dan dari sujud itulah kita mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Dan dari sujud itu sebagai bukti kita, bukti syukur kita kepada Allah, bukti bahwa kita itu menghambakan kita sendiri kepada Allah. Tidak merasa sombong, tidak merasa kita punya segalanya, kita bisa tanpa seperti ini, saya bisa seperti ini karena usaha saya, tidak. Maka itulah kita melaksanakan sujud. Cobalah teman-teman kerjakan sujud. Ketika kita bersujud itu rasanya damai, tenang, tentram. Nah, semoga dari apa yang saya sampaikan tersebut dapat memotivasi, menginspirasi kita agar kita melaksanakan sujud-sujud tersebut dengan hikmah, dengan hati, dengan kepenuhan. Baik, cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya duluan minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada teman-teman. Sesungguhnya yang benar hanya datangnya dari Allah,
dan yang salah datang sendiri dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.